Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada hari yang kedua ketika dipanggil oleh ibunya, Juraij masih tetap sholat. Ya, dia tidak menjawab panggilan ibunya. Kemudian ibunya pulang. Pada hari yang ketiga, jadi ceritanya ini tidak satu rumah. Jadi Juraij ini mendirikan bangunan khusus untuk ibadah. Dan tempatnya apa? Tempatnya itu tinggi atau tingkat, yang dipanggil-panggil. Pada hari ketiga, ibunya datang lagi dan mencari Juraij. Sama pada hari ketiga, Juraij itu sedang sholat, dan dia keputusannya masih sama dengan 2 hari sebelumnya. Dia tidak menjawab panggilan ibunya. Jadi dosanya sudah berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali. Seandainya menjawab dari pertama, dia terbebas dari dosa. Tapi karena kebodohan, dia terjerumus kepada dosa sampai 3 kali. Sampai-sampai ibunya ini kemudian nyupatani. Ya, nyupatani itu apa? Ya, nyupai lah. Berkata jelek, berdoa kejelekan. Ibunya ini berdoa, Allahumma la tuqidhu hatta yanzura ila wujuhil mumisan. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij kecuali setelah melihat wajah-wajah wanita berzina. Jangan engkau matikan Juraij kecuali setelah dia berurusan dengan wanita-wanita berzina, para pelacur. Ini doa baik atau doa buruk? Doa buruk. Ya, mungkin karena saking apa? Kesuwen. Ya, saking marahnya dia sudah 3 hari dicari-cari, dipanggil-panggil apa? Kok nggak menjawab. Ya, maka ibunya sampai keluar doa buruk. Dan ini pelajaran juga bagi para ibu, para orang tua. Doa orang tua itu mustajab. Maka sebisa mungkin, ya, marah bagaimanapun kita, doakanlah kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, seperti ibunya Imam Sudais. Ya, Sudais itu Imam Masjidil Haram. Ya, yang suaranya terkenal sampai ke seluruh dunia. Itu ketika kecil, ceritanya dia lari-lari, kemudian menyentuh piring yang ada di meja. Piring itu benda peninggalan dari mbahnya atau mbah buyutnya. Jadi barang bersejarah lah, piring tua, piring kuno. Ibunya ini kemudian apa? Kaget, ya, piringnya pecah, piring bagus, piring punya sejarah. Tapi yang keluar dari mulut ibunya itu bukan kata-kata buruk. Ya, kalau kita mungkin apa? Cicilan kan gitu ya. Tapi ibunya ini keluar kata-kata, ya Allah, jadikan anak saya imam Masjidil Haram. Ya Allah, jadikan anak saya imam Masjidil Haram. Itu ketika sudah kecil, dan doa ibunya dikabulkan oleh Allah. Ketika dewasa, sudah itu menjadi imam Masjidil Haram, profesor, doktor ya. Jadi bukan sembarangan. Kalau di kita kan jadi imam masjid atau apa, kalau belajar tajwid saja mungkin nggak pernah ya. Tapi kalau di sana itu bukan sembarang orang, ya, bukan sembarang orang. Nah, jadi ibunya Juraij ini sampai mendoakan keburukan, ya Allah, jangan engkau matikan Juraij kecuali setelah dia bertemu dengan wajah-wajah para pelacur. Ya, doa buruk. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian apa yang terjadi ketika ibunya berdoa seperti itu? Di sisi lain, orang-orang Bani Israel, ya, warga Bani Israel ini menyebut-nyebut Juraij orang yang ahli ibadah, rajin ibadah. Ya, Bani Israel ini kagum kepada ibadahnya Juraij, orang yang rajin ibadah, orang yang tekun. Maka
Ketika orang Bani Israel itu sedang memuji-muji Jurayj, ya, ada seorang wanita pelacur, wanita pezina, yang dia ini terkenal kecantikannya, wanita yang menjadi idola karena apa? Saking cantiknya. Cuma sayangnya apa? Dia seorang pezina. Wanita itu mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, "In syi'tum la uftinannahu." Kalau kalian mau, saya akan menggoda. Saya akan menggoda Jurayj. Dia itu ahli ibadah. Coba kalau saya goda, kira-kira mempan apa enggak? Dia tergoda apa tidak? Ya, ini perempuan yang terkenal sangat cantik, tapi sayang dia adalah wanita pezina, wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Maka wanita ini kemudian datang ke biara atau tempat ibadahnya Jurayj. Ya, dia mulai menggoda. Ya, bahasa kita mungkin ya dengan bujuk rayu, kemudian dengan gerak tubuh, gestur tubuh yang menggoda, bisa juga mungkin melepas apa pakaiannya. Intinya dia berusaha menggoda Jurayj sebisa mungkin. Tapi ternyata Jurayj ini tidak tergoda sama sekali. Ya, kalau laki-laki normal mungkin ya apa? Tergoda ya. Tapi ini ceritanya di sini apa? Jurayj ini tidak tergoda sama sekali. Ya. Akhirnya wanita pezina itu dia pergi, tapi ketika pergi masih di Soma, masih di biaranya Jurayj, dia bertemu dengan seorang penggembala domba, penggembala kambing. Nah, wanita ini kemudian apa? Mendekati penggembala kambing itu, menggodanya dan akhirnya berzina. Ya, akhirnya apa? Berzina. Jadi gak dapat Jurayj, tapi dapatnya siapa? Penggembala kambing. Ya mungkin pepatah kita apa ya yang pas itu tidak ada rotan akan menjadi gitu atau apa ya? Ya akhirnya berzina dengan sang penggembala kambing sampai kemudian hamil dan melahirkan seorang bayi. Ketika orang-orang Bani Israel bertanya kepada wanita pezina itu, ya bayi siapa ini? Ya dasar ya ini wanita rusak, wanita jahat. Dia mengatakan ini adalah bayinya Jurayj. Dulu saya menggodanya dan berhasil, ini hasilnya ini. Jadi dia apa? Dia berdusta. Nah, kemudian orang-orang ini apa? Terprovokasi. Ini bahayanya provokator ya. Jadi harusnya tasabut tabayun. Jangan langsung apa? Jangan langsung terprovokasi kemudian main hakim sendiri. Akhirnya orang-orang berkumpul Bani Israel datang ke Jurayj, diseret ya dari biaranya, dari tempat ibadahnya, diseret kemudian dipukuli. Nah, ketika dalam kondisi dipukuli itu, Jurayj ini kebingungan. Dia nggak tahu salahnya apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba apa? Dipukuli oleh orang-orang, dihakimi secara massal. Kemudian Jurayj bertanya, "Nggak salah saya apa?" Orang-orang kemudian mengatakan, "Bukankah kamu berzina dengan wanita itu ya sampai kemudian melahirkan anak, ya melahirkan seorang bayi?" Jurayj ini apa kaget? Saya nggak pernah melakukan, kok tiba-tiba dituduh seperti itu. Datangkan bayi itu kepadaku. Jadi dia minta didatangkan. Setelah bayi itu didatangkan, Jurayj itu minta waktu untuk sholat 2 rakaat. Izinkan saya sholat dulu. Ya. Jadi ini pelajaran bagi kita dalam kondisi-kondisi genting itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Minta petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Imam Bukhari itu kalau mau nulis hadis, setiap mau nulis satu hadis di dalam kitab sahihnya, beliau tidak nulis kecuali setelah sholat 2 rakaat. Minta petunjuk kepada Allah, mematakan
Itu setiap mau nulis satu hadis, Imam Bukhari sholat dulu, sholat 2 rakaat. Lanjutnya kemudian sholat 2 rakaat. Setelah selesai, bayi itu ditekan perutnya. Junaid berkata, "Man abuka?" Ya, ini bayi baru lahir ya kan, beberapa hari. Kok ditanya "Man abuka?" Apa artinya? Siapa bapakmu? Ya kan? Ternyata bisa bicara. Namanya kan ini apa? 3 bayi yang bisa bicara ketika dalam buayan, masih dalam ayunan, hitungan hari umurnya, tapi bisa bicara. Dan ini kan bukan nabi. Kalau Nabi Isa tadi apa? Nabi itu mukjizat. Kalau selain nabi namanya apa tadi? Aromah, ya, aromah, keistimewaan. Lalu bayi itu berkata, "Abi ra'iyul ghanam." Bapakku adalah si penggembala kambing. Lah orang-orang dengar, akhirnya apa? Mereka minta maaf kepada Junaid. Junaid ini yang tadinya dipukuli sampai babak belur, akhirnya diusap-usap, dicium-cium, ya, biara atau tempat ibadahnya yang tadi sudah dirusak, dihancurkan. Orang-orang ini mengatakan, "Kami akan bangun biara kamu dari emas, ya, sebagai permohonan maaf kami." Tapi Junaid mengatakan, "Akhirul kamakan, gak usah dari emas, bangun dari tanah liat seperti sebelumnya." Jadi sebelumnya bangunan itu dari tanah liat, ya, bahasa kita ya, dari patah itu kan, dari batu bata, dari pasir atau apa yang disusun, diolah. Junaid ini kemudian minta seperti itu. Ini bayi yang kedua, ya, bayi yang kedua.